pagi pemirsa, kembali bersama saya Fitria Maharani yang akan menemani Anda selama 10 menit ke depan dalam Berita Sela. Pemirsa, seorang wanita telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah berusaha menerobos masuk ke dalam Istana Merdeka dengan membawa senjata api. Kami hadirkan beberapa foto dan video viral yang telah beredar di masyarakat tentang seorang polisi dan juga wanita menggunakan cadar di depan Istana Merdeka. Berikut kami tampilkan senjata api yang telah dibawa oleh seorang wanita yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian saat berusaha menerobos ke dalam Istana Merdeka. Saat ini kami sudah terhubung oleh polisi yang sudah berada di tempat kejadian perkara. Peristiwa dimulai pada saat ia berjalan menuju ke Istana Negara. Kemudian tiba-tiba ia mengarahkan pistol kepada salah satu petugas pas pampres yang sedang berjaga. Ia menerobos Istana Negara dengan maksud untuk bertemu Joko Widodo dan ingin menyampaikan bahwasannya ideologi Indonesia menurutnya salah, karena Indonesia menggunakan ideologi Pancasila dan bukan ideologi Islam. Ia juga mengaku bahwasannya ia bermimpi masuk surga, sehingga ia merasa bahwa ia harus menegakkan ajaran yang benar. Wanita tersebut ternyata berkaitan dengan kelompok radikal dan berhubungan dengan media sosial terindikasi XHTI atau Hizbut Tahrir Indonesia dan NII, Negara Islam Indonesia, yang merupakan organisasi terlarang. Diungkap pula kronologi kejadian ini terjadi pada sekitar pukul 7 pagi saat polisi sedang menjaga dan mengatur lalu lintas. Visual dari terjadinya peristiwa ini kami yakini seorang wanita berpakaian atau berkerudung biru di depan Istana Merdeka yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Seorang wanita mendekati pagar Istana Merdeka kemudian menodongkan senjata sejenis FN kepada pihak pas pampres yang sedang bersiaga. Senjata tersebut kemudian berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk diselidiki lebih lanjut. Tidak terjadi apapun di depan Istana Merdeka setelah peristiwa ini. Kami pun belum mengetahui secara pasti modus ataupun hal-hal lain berhubungan dengan kejadian ini. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghubungi beberapa narasumber untuk memberikan pendapat mereka mengenai peristiwa ini. Pertama kami panggilkan Dinar selaku pakar kewarganegaraan dari Universitas Erlangga untuk memberikan pendapat yang mengenai peristiwa ini. Kepada Saudara Dinar, saya persilakan. Baik, selamat pagi Saudari Rin dan pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada tim redaksi karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya mengenai kasus yang baru-baru ini terjadi dan menggemparkan sosial media, yaitu kasus perempuan yang nekat menerobos Istana Negara dengan mengantongi senjata api. Jika dilihat dari sudut pandang kewarganegaraan, tindakan ini tentu saja adalah tindakan yang tidak terpuji dan tindakan yang tidak mencerminkan perilaku warga yang baik. Perempuan ini telah mengganggu ketertiban umum dan menyebarkan rasa teror, rasa takut yang dapat mengganggu ketentraman hidup masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi kejadian. Setelah saya melakukan research mengenai kasus ini, diduga motif dari perempuan ini adalah terorisme. Dari penelusuran sementara juga, pelaku diduga memiliki pemahaman yang radikal. Ia diduga merupakan pendukung dari NII atau Negara Islam Indonesia dan HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia yang sebelumnya telah dibubarkan oleh pemerintah. Berhubungan dengan kasus ini pula, sebelumnya telah disahkan undang-undang yang mengatur tentang tindakan teror atau terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dalam salah satu pasal disebutkan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Dalam undang-undang ini pula telah diatur sanksi pidana bagi pihak yang merencanakan, menggerakkan atau mengorganisasikan tindak pidana terorisme dengan sanksi pidana penjara yang berbeda-beda. Berkaitan dengan kasus perempuan ini, pemirsa, perempuan ini sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Dia dijerat dengan menggunakan undang-undang terorisme yang sebelumnya telah saya jelaskan dan juga karena pidana umum, karena melanggar pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan juga Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yakni tentang penguasaan senjata api secara ilegal. Begitu saja yang dapat saya sampaikan pemirsa dan Saudara Rain, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih kepada Saudara Dinar selaku pakar kewarganegaraan. Selain itu kami juga mengundang Emma, pakar Pancasila dari Universitas Erlangga. Kepada Saudara Eva, bagaimana pendapat Anda mengenai peristiwa ini? Menurut dari sudut Pancasila sendiri, penyebab pertama adalah terorisme dilakukan atas dasar romantisme pengembalian kejayaan berdirinya Khalifah Islam yang dinilai mampu mengejawantahkan nilai-nilai kehidupan Islami dalam berbagai aspek. Penyebab keinginan ini secara internal adalah penilaian terhadap kondisi pemerintahan yang diyakini telah gagal karena mengadopsi demokrasi ala barat. Maka dari itu, konsep ideologi khalifah mengandaikan seluruh dunia Islam disatukan di dalam satu sistem kekhalifahan atau pemerintahan tunggal.
Dengan adanya kasus ini, upaya merajut rasa kebanggaan dan cara mengatasi persoalan terorisme harus dipererat kembali dengan mengimplementasikan sila ketiga atas Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga aksi terorisme dapat diatasi dengan menggunakan pemahaman atas sila ketiga, yakni mengedepankan rasa kebangsaan bersama untuk persatuan dan kesatuan di antara warga Indonesia. Baik, terima kasih kepada Saudara Emma selaku pakar Pancasila dari Universitas Erlangga. Baik, kami ada satu narasumber lagi untuk meninjau dari perspektif agama Islam. Mari kita dengarkan penjelasannya. Sesuai dengan kronologi yang sudah kita dengar dari polisi, ada kemungkinan bahwa perempuan ini bermotif untuk melakukan jihad di jalan Allah dengan cara menodongkan pistol tersebut dengan maksud untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam yang menurutnya benar, yang menurutnya harus diterapkan di Indonesia. Padahal hal tersebut merupakan contoh penerapan jihad yang salah. Jihad itu tidak dengan menentang kekuasaan yang ada. Hal ini juga sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 190 yang artinya perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi jangan melewati batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi jihad itu tidak diterapkan dengan kekerasan di masa sekarang ya. Jadi dengan menodongkan pistol, dengan berusaha mengubah ideologi yang resmi Pancasila menjadi ideologi Islam dengan kondisi negara seperti Indonesia, itu bukan merupakan contoh jihad yang tepat. Pembahasan yang menarik dari ketiga narasumber kami yaitu Dinar selaku pakar kewarganegaraan, Emma selaku pakar Pancasila, dan Zaskia selaku peninjau dari agama Islam. Demikian berita salah pada pagi hari ini, pemirsa. Saya Fitria Maharani mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus show PDB dan sampai jumpa.